Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah pengajaran dari 3 ustadz. Ada Ustadz Donitan, ada Ustadz Ahmad Kainama, ada Ustadz Aristo. Di mana dalam kajiannya ini ada penemuan yang spektakuler yang tidak diketahui sebelumnya tentang ada satu kata kunci di dalam Yesaya 29 ayat 12. Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Hebrew tuh kita tidak perlu pakai bismillah. Gitu ya. Iya kan? Tidak perlu pakai bismillah ya. Fenitan. Ya, ada hasfer, al, asher, lo, yada. Tangan, yad, ya. Nah, itu kita pelan-pelan lagi tuh ya. Lalu ada di sebelahnya sefer. Sefer. Leamor, kera. Na, zeh. Itu ada zeh. Fe amar, lo, yadaiti sefer, yadaiti sefer. Jadi sebentar, saya bisa minta tolong itu apa? Ininya apa? Kursor tanda panah itu. Sebentar. Ini 12 ya. Ini sefer ini. Ini sefer ini. Ya. Yang mana? Oh iya. Ini sefer. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Iya. Ini bisa dihilangin dulu nggak nih? Bentar. Ini. Yang ini mana? Ya, kotak ini nih. Nah, ini kan ini. Nah, ini ya. Ini 29 Fenitan. Nah, Fenitan kata sefer. Nah, ada kata-kata yang di sini saya tandain beberapa. Coba geser ke atas lagi, Ustaz. Geser ke atas ada beberapa. Yang pertama adalah Asyerlo. Lah, ini dia. Ini dia nih, 3 huruf ini. Iya. Ya. Bacanya kera, Ya. kera. Tapi karena nikutnya itu titik 2 di bawah, itu si Sueb juga belajar nikut itu. Sueb, Sueb belajar nikut dia. Itu ya. Ya, jadi ini dibacanya itu seperti loncat dia. Jadi karena titik 2 di bawah itu nikut sebagai ketemu sama rush yang patah. Ini patah. Ini nikut patah ya. Dia jadi bacanya seperti loncat, jadi kera, kera. Nah, kata-kata ini ternyata kalau dihilangkan sangat kelihatan sekali karena ini artinya baca. Boleh, Ustadz boleh kasih lihat ke penonton ininya ditutup sebentar, lalu kasih lihat saya bacanya di mana, Ustadz. Nah ini saya baca, saya kemana? Sini. Nah, ya. Ini yang saya baca tadi. Ya. Ini yang saya baca tadi itu sefer, itu ada sefer di situ. Nah, jadi kata ini sebentar. Ini saya tunjuk ya. Mana dia sefer? Nah, kira. Ini. Nah, ini. Kira. Ini artinya baca. Kalau ini dihilangkan, berarti ketahuan sekali. Kalau kita melihat sepak terjang para mualaf ini ya, tentunya memang tidak asing bagi kita kalau kita mendengar, melihat mereka mengatakan bahwa ada banyak ayat di dalam Yesaya ini yang menubuatkan nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad, nabi mereka ya. Nah, termasuk dalam percakapan ini juga mereka membahas tentang nubuatan-nubuatan Muhammad di dalam kitab Yesaya, termasuk di dalam Yesaya pasal 53. Itu pun juga tidak cocok untuk Yesus, tapi yang lebih cocok adalah untuk Muhammad. Nah, yang lebih lucu lagi bagi saya adalah ketika mereka memaksakan sebuah kata dalam bahasa Ibrani menjadi hiro atau gua Hira, di mana Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali. Mari kita melihat sebenarnya benarkah kata itu menuju kepada apa yang mereka maksudkan tadi, yaitu gua Hira. Mari kita melihat di dalam Yesaya 29 ayat 12. Nah,
Saya akui memang Ustadz Kainama ini memang ahli dalam bahasa Ibrani, Yunani gitu ya, Aramaik, Latin gitu ya. Ahli memplesetkan menurut saya. Jadi kata-kata yang artinya tidak seperti itu, maknanya tidak seperti itu, menjadi itu gitu ya. Sesuai dengan kemauannya. Termasuk di dalam Yesaya 29 ayat 12. Saya akan membacakannya. Tadi juga beliau membaca dalam bahasa Ibrani. Saya juga akan membacakannya dalam bahasa Ibrani. Supaya kita semuanya tahu tidak ada dusta di antara kita. Dan saya tampilkan ayat ini dalam bahasa Ibrani di layar. Supaya Bapak Ibu bisa membacanya. Bagi yang bisa membaca. Saya membacakannya ya. Wenitan hasefer al-asher lo yada sefer. Lemor kera. Naseh we amar lo yadati sefer. Jadi itu membacanya. Nah, kemudian yang dibahas oleh ustadz-ustadz ini, mereka bertiga ini, beliau-beliau yang terhormat ini tadi adalah kata kera. Nah, menurut Ustadz Ahmad Kainama, kata kera ini atau kata read atau membaca ini jika diartikan, ditranslate ke bahasa Arab, maka akan menjadi ikro. Ya, kalau namanya bahasa, dalam bahasa Ibrani kera atau kara menjadi ikro, ya tidak masalah, karena sama-sama artinya membaca gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika beliau tadi itu memaksakan kata kera ini menjadi hiro atau hira. Menurut beliau, kalau tanda nikut di bawahnya ini dihilangkan, maksud beliau tadi itu adalah vokal di bawahnya dihilangkan, maka kera akan dibaca menjadi hiro atau hiro. Nah, ini memaksakan sekali. Padahal kalau huruf vokal di bawah dihilang, maka huruf kaf, ro, dan alef ini dalam satu kata akan dibaca menjadi kara yang berarti membaca atau read. Tidak ada sejarahnya kalau dihilangkan vokal di bawahnya itu menjadi hiro. Itu sungguh sangat memaksakan dan memperkosa, mempelesetkan, membelokkan sebuah kata di dalam Alkitab. Padahal itu adalah firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh ketiga ustadz ini, terlebih khusus Ustadz Ahmad Kainama, sungguh sangat menyedihkan, memalukan kalau harus mengkais-kais atau mengais-ngais nubuatan tentang nabinya di dalam Alkitab. Padahal mereka ini juga gencar menuduh bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Tapi tetap saja sama juga dengan Rabbanians ID yang mengatakan bahwa kalau yang tidak sesuai dengan Al-Quran berarti palsu. Tapi kalau yang sesuai dengan Al-Quran boleh dipakai, itu masih asli katanya. Bagaimana bisa hidup dengan standar ganda seperti ini ya? Lucu memang kalau kita melihat saudara-saudara kita di sebelah. Bahwa di satu sisi mereka menjelek-jelekkan, di satu sisi mereka mencari nubuatan tentang nabinya di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesianya, seharusnya kita lebih paham tanpa membaca teks atau bahasa Ibraninya. Sebenarnya, Yesaya 29 ini membicarakan tentang nubuatan Yerusalem yang akan dilepaskan atau dimerdekakan. Nah, sedangkan ayat yang ke-12 ini tidak bisa dipisahkan dari ayat 11, tapi saya akan membacakannya mulai ayat 9. Jadi begini firman Tuhan. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu, penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai.
Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Yang pertama, penglihatan itu diberikan kepada orang yang bisa membaca, tapi tidak mau membaca atau tidak bisa membaca karena kitab itu termeterai. Yang kedua, di ayat yang ke-12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, menurut mereka, ayat 12 ini merujuk kepada Nabi Muhammad, nabinya mereka, karena tidak dapat membaca. Kitab, gulungan kitab yang diberikan kepada orang yang tidak membaca, yaitu Nabi Muhammad. Di Gua Hira. Aduh, kok bisa nyambung-nyambung ya gitu ya. Sekali lagi, lucu memang kalau kita melihat saudara-saudara kita sebelah itu. Padahal sudah sangat jelas bahwa ini adalah nubuatan untuk Yerusalem. Ini jamak bukan tunggal. Kalau tunggal, ya mungkin saja, tapi tidak mungkin kalau ini membicarakan Nabi Muhammad gitu. Karena tidak ada dalam sejarah orang Israel itu punya nabi dari bangsa Arab, tidak ada gitu. Kalau orang Arab ambil nabi-nabi dari Israel, ada. Kalau orang Israel ambil dari nabi Arab, tidak ada, tidak pernah ada dalam sejarah gitu ya. Jadi seperti inilah yang benar ya. Jadi ini bukan nubuatan untuk Muhammad, tapi untuk Yerusalem yang akan dibebaskan atau diberikan kelepasan oleh Tuhan. Baca Alkitab ini secara perikop penuh, jangan sepenggal-penggal atau sepotong-potong. Jadi ini arti sebenarnya, jangan mudah termakan oleh hoax ataupun provokasi yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang terhormat ini. Demikian dari saya, semoga kita semakin mengerti. Shalom. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.